Bogo mah malaikan kudu ku cacing. Bab 133 menyampaikan berita, bagaimana mungkin tidak bisa disambung. Huang Yu cemas, berjalan mendekat, dan berkata dengan mendesak, "Dokter, itu hanya patah tulang. Kenapa tidak bisa disambung?" Ya, Chu Chen tidak menggunakan alat tajam apapun untuk mematahkan kaki Yu Heng. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menyambungkannya kembali? Huang Yuxi berkata dengan keras. Apakah tingkat perbaikan tulang bedah di rumah sakit Anda begitu rendah? Begitu dia selesai berbicara, ekspresi dokter menjadi gelap. Setelah melihat Huang Yuxi memikirkan identitas orang lain, dia hanya bisa menekan ketidakbahagiaannya dan berkata, "Bedah pengaturan tulang, rumah sakit Canceng, tidak ada yang bisa menandingi kami." Hati Huang Jianghong menjadi semakin sedih. Kursi roda seumur hidup. Kata-kata Chu Chen bergema di benak Huang Jianghong seperti hantu. Tidak peduli berapa biayanya, kita harus menyembuhkan Yu Heng. Huang Jianghong menarik napas dalam-dalam dan berusaha keras untuk menenangkan suasana hatinya. Pada saat ini, Huang Jianghong tidak bisa menahan perasaan tidak enak di hatinya. Dia takut Huang Yuheng akan menjadi seperti ini seumur hidupnya. Wajah Ye Yan menjadi pucat dan dia memohon kepada dokter. Kamu harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan Yu Heng. Kami mampu membayarnya. Tidak peduli berapa banyak uang yang kami punya. Dokter Li, apa yang terjadi? Direktur rumah sakit datang, mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang dalam. Masalah apa yang Anda hadapi? Bagaimana Anda bisa menyambungkan tulang? Ada yang tidak beres? Li mengerutkan kening, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara yang dalam, "Din, saya belum pernah menghadapi situasi aneh seperti ini. Kelihatannya seperti patah tulang biasa. Tetapi setelah mencoba banyak metode, tidak ada cara untuk menyambungkannya kembali." Bagaimana mungkin? Dekan masuk secara pribadi. Keluarga Huang menunggu lebih dari 10 menit. Dekan keluar. Keluarga Huang penuh dengan ekspektasi. Dekan melirik Huang Jianghong dan berjalan ke samping bersama Huang Jianghong. Orang tua, kaki tuan muda terluka. Ekspresi dekan serius. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia akhirnya berkata, "Agak aneh." Murid Huang Jianghong menyusut dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Mengapa ini begitu aneh? Patah kaki yang sederhana tidak akan membuat seluruh rumah sakit kami tidak berdaya." Direktur berkata, "Cedera tuan muda benar-benar jahat." Aneh, kejahatan. Huang Jianghong merasa terkejut. Dia dan Mo Xian telah berteman selama bertahun-tahun, dan mereka telah belajar banyak hal yang tidak dapat diakses oleh orang biasa. Mo Xian telah berulang kali memberitahunya untuk tidak menjadi musuh Chu Chen. Ini menunjukkan bahwa Mo Xian dan Chu Chen adalah tipe orang yang sama. Huang Jianghong merenung sejenak dan kemudian berkata, "Din, tolong atur agar Yu Heng dirawat di rumah sakit terlebih dahulu dan perhatikan kondisinya." Huang Jianghong berjalan mundur. Matanya tertuju pada Ye Yan, dan setelah beberapa saat, dia berkata, "Aku khawatir kaki Yu Heng harus bergantung pada bantuan ahli dari Sekte Qingyang." Ye Yan mengatupkan bibirnya dan mengangguk. Dia juga samar-samar menebak bahwa kaki Yu Heng tidak dapat disambung karena metode Qimen. Cara yang tidak benar.
Ye Yan menggertakkan giginya. Tuan pasti tidak akan melepaskannya. Ye Yan berjalan ke samping dan mengeluarkan ponselnya. Keluarga Song. Ketika Chu Chen keluar dari kamar mandi, dia tiba-tiba menemukan ada beberapa tamu lagi di aula. Pandangan menatap Chu Chen tanpa jejak kebencian. Zhao San, ternyata teman keluarga Zhao ada di sini. Chu Chen melangkah maju sambil tersenyum, sepertinya tidak terkejut. Zhao San menggunakan nankuan yang memalukan sebagai titik terobosan, yang berarti bahwa keluarga Zhao tidak ingin terus bersikap rendah hati, dan keluarga Zhao ingin bersaing dengan keluarga Huang. Meskipun rencana keluarga Zhao dirusak oleh Chu Chen, kini keluarga Song telah menyatakan perang terhadap keluarga Huang dan bertarung sampai mati dengan keluarga Huang. Keluarga Zhao bermaksud untuk bergabung. Membawa Zhao San ke sini semakin mewakili ketulusan keluarga Zhao. Keluarga Zhao bersedia berjabat tangan dan berdamai dengan keluarga Song. Chu Chen. Zhao Xinran memandang Chu Chen dan tersenyum. Kamu adalah orang pertama di kota Chan yang menginjak-injak seluruh aula cahaya hitam keluarga Huang di bawah kakimu. Kekuatanmu pasti yang pertama di kota Chan. Kamu dikenal sebagai anak laki-laki nomor 1 di Nankuan tidak berlebihan. Chu Chen tampak tenang dan duduk. Menurutku juga begitu. Zhao San menatap Chu Chen, mengepalkan tinjunya. Orang ini sama sekali tidak rendah hati. Keluarga Zhao jelas menunjukkan niat baik. Selama Chu Chen mengikuti kata-kata Zhao Xinran dan keduanya bertukar kata, kedua belah pihak dapat mengubah permusuhan mereka menjadi persahabatan dan bergabung secara alami. Tapi Chu Chen menolak. Zhao Xinran memandang Chu Chen, tersenyum tipis, lalu berkata, "Tapi kali ini, kamu sepertinya telah melanggar kebenaran." Chu Chen tampak tenang. Hancurkan langit, Zhao San mencibir. Chu Chen, apakah kamu masih berpura-pura gila? Sekarang seluruh komunitas bisnis Canceng menonton pertunjukan bagus ini. Menghadapi penindasan besar-besaran dari keluarga Huang, keluarga Song mungkin kehabisan napas sekarang. Bar. Zhao San berhenti sejenak dan kemudian berkata, satu-satunya jalan keluar bagi keluarga Song adalah dengan mengandalkan keluarga Zhao. Hanya keluarga Zhao yang dapat menahan penindasan dari keluarga Huang. Murid Song Xie yang menyusut. Dia samar-samar menebak tujuan kunjungan keluarga Zhao. Tapi setelah mendengar apa yang dikatakan Zhao San, Song Xie yang merasa terkejut. Menghadapi badai dahsyat keluarga Huang, satu-satunya yang bisa menyelamatkan keluarga Song di Canceng mungkin adalah keluarga Zhao. Mata beberapa orang tertuju pada Chu Chen. Ekspresi Chu Chen tidak berubah sama sekali karena kata-kata Zhao San. Saya menghargai kebaikan keluarga Zhao, jawaban Chu Chen. Zhao San mengangkat alisnya. Maksudmu, meskipun seluruh keluarga Song menghilang di hadapanmu, kamu tidak akan peduli sama sekali. Zhao San berhenti sejenak, lalu tertawa keras. Dia memang menantu yang datang ke rumah itu. Bagaimanapun, dia hanyalah serigala bermata putih yang tidak dibesarkan dengan baik. Suasana di aula tiba-tiba menjadi dingin. Wajah Song Yan dingin. Xiao Qiu, sampai jumpa. Song Qiu berdiri tanpa sopan santun dan berkata, teman-teman, ayo pergi. Dalam pandangan Song Qiu,
Chu Chen bukan hanya saudara iparnya, tetapi juga keyakinan spiritualnya yang tidak dapat dinodai oleh orang lain. Zhao Xinran menggelengkan kepalanya dengan lembut dan memandang Song Changqing. Tuan Song, kamu tidak lagi seberani dulu. Zhao Xinran berdiri. Saya pikir keluarga Song tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Bagaimanapun, langit yang telah ditembus bisa runtuh kapan saja. Saat ini, ponsel Chu Chen yang diletakkan di atas meja bergetar terus-menerus. Chu Chen melihatnya. Song Yan duduk di sebelah Chu Chen dan melihat ke bawah sadar. Sebuah pesan muncul di layar ponsel, hanya 3 kata. Selesai. Chu Chen meletakkan ponselnya sambil tersenyum. Oke, mitra kami telah merespons. Mendengar ini, semua orang terkejut. Mitra, sejak keluarga Song secara resmi menyatakan perang terhadap keluarga Huang, tidak peduli bagaimana pasangan baru muncul di keluarga Song, pasangan sebelumnya sudah takut dan ingin memutuskan semua kontak dengan keluarga Song. Heh, Zhao San tersenyum. Aku khawatir kamu masih hidup dalam mimpi. Zhao Xinran juga tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya. Siapa yang berani membantu keluarga Song saat ini? Saat ini, ponsel Song Xie yang berdering. Song Xie yang terkejut sesaat dan tanpa sadar menatap Chu Chen. Setiap saat, apa yang dikatakan Chu Chen akan menjadi kenyataan seperti keajaiban. Apakah kali ini akan sama? Bab 134 Ibu mertua melihat menantunya. Song Xie yang mengeluarkan ponselnya dan melihat serangkaian nomor yang tidak dikenalnya. Song Xie yang menarik napas dalam-dalam dan menjawab telepon. Halo? Song Xie yang berkata ragu-ragu, saya Song Xie yang. Di ujung lain telepon terdengar suara pria paruh baya yang tenang. Tuan Song, ini Sun Chaolei. Begitu dia selesai berbicara, Song Xie yang tercengang. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba melebar dan suaranya sedikit bergetar, Tuan Sun. Begitu Song Xie yang selesai berbicara, murid semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Tuan Matahari, mungkin hanya ada satu orang di seluruh kota Chan yang masih dipanggil dengan hormat Tuan Sun oleh Song Xie yang. Tapi, bagaimana orang itu bisa memanggil Song Xie yang? Song Changqing juga tiba-tiba berdiri dan memandang Song Xie yang. Jika orang tersebut masih bersedia membantu keluarga Song, maka pabrik ubin keramik keluarga Song akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Keluarga Huang tidak diragukan lagi adalah raksasa nomor 1 di komunitas bisnis Canceng dalam hal kekuatan secara keseluruhan. Namun bukan berarti keluarga Huang bisa mendominasi semua lapisan masyarakat. Seperti ubin keramik, pemimpin industri ubin keramik Canceng bukanlah Huang, melainkan Sun. Keluarga Sun di Canceng juga merupakan salah satu dari 5 keluarga besar di Canceng di masa lalu. Apalagi kekuatan keluarga Sun saat ini juga unggul di Canceng. Dalam hal kekuatan komprehensif, ia juga diakui sebagai yang kedua setelah keluarga Huang dan Zhao. Namun diketahui bahwa hubungan antara keluarga Sun dan keluarga Huang sangat baik, dan terdapat banyak kerjasama antara kedua pihak. Nomor telepon Tuan Sun. Zhao San tersenyum. Chu Chen, apakah ini mitra yang Anda bicarakan? Pabrik ubin keramik keluarga Song telah ditekan hingga runtuh.
jika keluarga Sun datang untuk memberikan tekanan lebih besar, keluarga Song akan segera menyatakan bangkrut. Zhao Xinran tidak terburu-buru untuk pergi, dan mengangkat sudut mulutnya dengan lembut, menantikannya. Dia bahkan dapat memperkirakan bahwa setelah panggilan telepon ini, keluarga Song akan segera meminta bantuan keluarga Zhao. Kecuali jika keluarga Song rela binasa, Song Yan melirik Chu Chen. Dia selalu merasa bahwa telepon dari keluarga Sun ada hubungannya dengan Chu Chen. Namun, mengingat hubungan antara keluarga Sun dan keluarga Huang, bagaimana mungkin keluarga Sun tiba-tiba membantu keluarga Song saat ini? Apa? Suara Song Xie yang tiba-tiba menjadi lebih keras, mengejutkan yang lain. Setelah tertegun, Song Xie yang tiba-tiba tersadar dan berulang kali meminta maaf. Maaf, Tuan Sun, saya kehilangan kesabaran. Senyuman di wajah Zhao San semakin lebar, dan dia tersenyum sinis. Jika aku minta maaf, ini akan berguna. Keluarga Song pasti akan bertahan selama ribuan tahun. Song Qiu menatap Zhao San dengan dingin, ingin meninju mulutnya hingga berkeping-keping. Di ujung lain telepon, Sun Chaolei tidak peduli dan melanjutkan. Keluarga Sun telah memutuskan untuk menjalin kerjasama yang lebih erat dan mendalam dengan keluarga Song di industri ubin keramik. Saya tidak tahu kapan Tuan Song akan punya waktu untuk datang. Mari kita bicara secara detail. Song Xie yang menarik napas dalam-dalam. Tuan Sun, Anda seharusnya sudah mendengar apa yang terjadi hari ini. Dalam industri ubin keramik, keluarga Huang tidak dapat menggoyahkan keluarga Sun. Sun Chaolei berkata dengan tenang, Tuan Song, yakinlah bahwa selama kita bekerja sama, keluarga Song akan baik-baik saja. Ubin keramik keluarga akan diblokir. Hati Song Xie yang terkejut. Apakah keluarga Sun benar-benar pasangan yang dibawakan Chu Chen? Bagaimana Chu Chen melakukannya? Song Xie yang benar-benar bingung. Sebelum Sun Chaolei menutup telepon, dia berkata, ngomong-ngomong, Tuan Song, sapalah Chu Chen untuk saya. Song Xie yang terdiam untuk waktu yang lama dan menatap Chu Chen dengan tatapan kosong. Chu Chen hampir merasa wajahnya ternoda, dan dia terbatuk ringan. Ayah, apa yang Tuan Sun katakan? Song Xie yang sadar, keluarga Sun akan bekerja sama dengan keluarga Song di industri ubin keramik dan menekan ubin keramik keluarga Huang. Ketika Song Xie yang mengucapkan kata-kata ini, dia merasa luar biasa. Jika Anda tidak mendengarnya dengan telinga sendiri, bagaimana Anda bisa percaya bahwa keluarga Sun akan membantu keluarga Song dan menekan keluarga Huang? Zhao San tertawa terbahak-bahak. Tuan Song, kamu lucu sekali. Chu Chen mengangkat alisnya dan berkata, Xiao Qiu, mengapa kamu belum mengantar tamumu? Song Qiu tidak memiliki ekspresi di wajahnya, melambaikan tangannya ke arah Zhao San, dan berkata dengan tidak sabar, ayo pergi. Zhao San mencibir, kamu dapat terus membenamkan diri dalam fantasimu. Saya ingin melihat berapa lama keluarga Song dapat berjuang sebelum ditelan oleh keluarga Huang. Zhao Xinran juga melirik Tuan Song, menggelengkan kepalanya, sangat kecewa, berbalik dan berjalan keluar aula. Menurutnya, sejak Song Xie yang mengucapkan kata-kata penghiburan diri yang tidak masuk akal itu,
keluarga Song sudah putus asa. Setelah keluarga Zhao pergi, Song Changqing menatap Song Xieyang. Apakah yang baru saja kamu katakan itu benar? Itu benar sekali. Song Xieyang tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Industri utama keluarga Song adalah ubin keramik. Saat ini, keluarga Huang dipukuli hingga sesak napas. Dengan bantuan keluarga Sun, situasi di industri ubin keramik pasti bisa dibalik. Tuan Sun juga berkata, "Sapa Chu Chen untuknya." Song Xieyang menatap Chu Chen dengan mata yang rumit. Menantu laki-laki bodoh ini, yang ia gunakan sebagai kegembiraan 5 tahun lalu, kini diselimuti lingkaran cahaya misterius. Tuan Sun bahkan menyebut Chu Chen dan menyapanya melalui telepon. Apa yang sebenarnya dilakukan Chu Chen? Tuan Sun cukup sopan. Chu Chen menyesap teh sambil tersenyum. Kakak ipar, saya tidak menyangka bahwa mitra yang Anda sebutkan adalah keluarga Sun. Song Qiu juga bersemangat. Sekarang pabrik ubin keramik keluarga Song dapat diselamatkan. Dengan menyimpan ubin keramik ini, keluarga Song mungkin bisa bertahan sampai akhir. Setidaknya, tidak akan bangkrut atau hancur. Song Yan memandang Chu Chen. Tidak ada yang menyangka bahwa Chu Chen dapat meyakinkan keluarga Sun untuk membantu menangani keluarga Huang. Chu Chen sebenarnya memberi keluarga Song, yang berada di ambang kehancuran, harapan untuk bertahan hidup. Saudara Chen, apakah kamu sudah memberikan ekstasi kepada Sun Chaolei? Mata Xia Bei tiba-tiba bersinar. Beri aku beberapa, dan aku akan mengembalikannya kepada ayahku. Chu Chen, pemimpin keluarga Xia juga mengalami kesulitan. Kamu berani memilih keluarga Sun sebagai titik terobosanmu, dan kamu berhasil meyakinkan keluarga Sun. Xia Yanhuan memandang Chu Chen dengan ekspresi kagum. Dengan metode dan kemampuan ini, aku khawatir akan sulit untuk melakukannya. Temukan orang lain di Canceng. Xia Yanhuan tidak menyembunyikan persetujuan dalam kata-katanya. Ubin keluarga Sun sebenarnya lebih baik daripada ubin keluarga Huang. Chu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Semua orang tercengang sejenak. Chu Chen, bukankah kamu datang ke keluarga Sun karena kamu tahu kemampuan mereka? Song Yan bertanya. Chu Chen mendengus untuk menutupi rasa malunya. Dia benar-benar tidak tahu kekuatan spesifik dari keluarga Sun. Chu Chen segera berkata, "Mitra yang saya cari bukan hanya keluarga Sun. Saya benar-benar tidak tahu kekuatan keluarga Sun. Namun, tujuan saya bukan hanya untuk mempertahankan pabrik ubin keramik keluarga Song, tetapi untuk memulai dengan ubin keramik, berperang melawan keluarga Huang dalam segala aspek." Kata-kata heroik Chu Chen tidak menyulut antusiasme semua orang yang hadir. Sebaliknya, semua orang memandang Chu Chen seolah-olah sedang melihat monster. Mereka akhirnya mengerti, dari awal hingga akhir, masalah yang mereka pertimbangkan tidak sejalan dengan masalah Chu Chen. Mereka hanya ingin melindungi keluarga Song di bawah badai dahsyat keluarga Huang, tetapi Chu Chen ingin mengalahkan keluarga Huang. Keluarga Sun memang pemimpin dalam industri ubin keramik Canceng, namun dalam aspek lain tidak sebaik keluarga Huang, kata Song Xieyang. Begitu Song Xieyang selesai berbicara, telepon berdering di tangannya berdering lagi. Aula tiba-tiba menjadi sunyi.
Saya memikirkan apa yang baru saja dikatakan Chu Chen. Mitra bukan hanya keluarga Sun. Song Xie yang menahan napas dan menjawab telepon. Tuan Song, ini Chen Wen. Suara di ujung telepon terdengar jelas dan jelas. Apakah Anda tertarik untuk bekerja sama? Murid Song Xie yang gemetar. Direktur Chen, setelah beberapa kata. Ketika Song Xie yang menutup telepon, dia benar-benar tercengang dan menatap Chu Chen. Direktur Chen dari Meijia Group tertarik untuk bekerja sama dengan keluarga Song. Dia juga mengatakan dengan jujur bahwa dia sudah lama tidak menyukai keluarga Huang dan dapat membantu keluarga Song dan menyerang keluarga Huang. Song Xie yang memandang Chu Chen dengan tatapan yang tak terlukiskan. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran saya saat ini. Meijia Group adalah raksasa retail di Changcheng. Satu demi satu panggilan masuk, membuat Song Xie yang benar-benar meledak. Selain keluarga Sun dan grup Meijia, 5 kelompok keluarga kuat lainnya berinisiatif menelepon dan menawarkan bantuan kepada keluarga Song dan menghentikan keluarga Huang. Semua orang di aula ketakutan. Beberapa dari kelompok keluarga ini berada dalam lingkup kota Chan, dan ada pula yang berada di kota sekitar kota Chan. Setiap keluarga memiliki kekuatan yang cukup besar. Mulut Su Yuexian terbuka seperti huruf O. Dia menatap Chu Chen dengan mulut terbuka. Bagaimana menantu laki-laki ini, dengan koneksi yang begitu dalam, dapat meyakinkan begitu banyak kelompok keluarga yang berkuasa untuk bekerja sama dalam waktu sesingkat itu? Pada saat ini, mereka benar-benar memahami apa yang dikatakan Chu Chen sebagai keyakinan untuk melancarkan perang habis-habisan melawan keluarga Huang. Dengan banyaknya keluarga yang bersatu, jika mereka bekerja sama, mereka pasti akan memenuhi syarat untuk bersaing dengan keluarga Huang. Chu Chen, kamu benar-benar mengejutkan, seru Su Yuexian, menatap mata Chu Chen. Ibu mertuanya menatap menantunya. Semakin dia menatapnya, semakin dia menyukainya. Bersambung.